Masih belum kompak. Yang gak jawab salam saya doain pulang dari sini sendalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, pulang-pulang bisa beli tanah, punya mantu anak Pak Lurah, yang perawan bisa nikah, yang janda juga bisa nikah, yang ceramah juga bisa nikah, punya mobil mewah-mewah, punya rumah megah-megah, matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Pertemuan yang ku impikan. Enak gak Bu? Yang bilang gak enak saya pulang lagi nih. Kini jadi kenyataan, pertemuan yang ku impikan ternyata bukan hayalan. Apal-apal bener kan? Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin habib. Sekarang bapak-bapaknya dulu, anak-anak diam, ibu-ibu diam. Ayo Pak, salat. Mana ini kopinya ini? Rasulillah salat ala yasin. Sekarang ibu-ibunya salatul ala toh salatullah ala yasin. Coba yang anak-anak, salatullah salam Allah Allah ala toh rasul Allah Allah salatullah ala yasin. Tawassalna bibis wabil hadi rasul wa kulli mujahidi bi alil badariyah. Semuanya salatullah. Hadrohnya mana hadrohnya? Rasulillah salatullah ala yasin habib. Tahun 26 lahir NU, ijo-ijo benderane, gambar jagat simbole, bintang songo lambange. Semua kompak, salatullah salam Allah Allah ala toha rasul Allah Allah salatullah ala yasin. Surya ulama en tanfizia pelaksana, GP Ansor pemuda, Patayat pemudi, semua salatullah salam Allah Allah Rasul Allah Allah salatullah
ala yasin habibillah. Sekali lagi, salatullah, Allah Allah, Allah Allah, salatullah ala yasin habib. Enak nggak Bu salawatan? Enak nggak Bu? Enak. Makanya orang tua kita dulu ngajarin kudu banyak-banyak baca lagi gendong bayi baca Orang tua kita dulu, uyut-uyut kita dulu, kalau gendong bayi, kalau lagi bunting baca sholawat. Betul tidak? Dong indung kepala, hujan di sini, anak pakai mata melirit. Kotok kali ya matanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qamarul wujudi fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama bil khusus Al-Fakir muliakan pengasuh Majelis Taklim Aula Pendidikan Islam, bil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Abdul Razak, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, dimudahkan hajatnya, dan selalu diluaskan rezekinya. Dan tak lupa guru saya, orang tua saya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nisan, kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur. Dan tak lupa guru kita Ustadz Saiful Milah, dan juga para asatidzah, para muallim, para sesepuh. Dan tak lupa juga aparatur pemerintah, Bapak RT, ada Bapak RT mana? Lagi, oh mojok bae udah kayak udang. Pak RW ada, Pak RW, Pak RW yang tadi sambutan, Masya Allah masih muda, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Begitu juga RT-nya, karena dalam bermasyarakat kita butuh RT dan R. Betul tidak Bu? Betul tidak Pak? Orang mau bikin KTP yang dicari RT sama R. Orang mau bikin kakak yang dicari RT. Orang mau bikin surat kematian yang dicari. Betul tidak? Kalau ada bansos yang dicari, tetangga motornya hilang yang dicari, ada perawan bunting yang dicari. Lah coba itu, perawan bunting yang dicari RT. Makanya kita doakan RT kita, RW kita biar panjang umur. Dan tak lupa para ibu-ibu, orang tua saya, dan juga para santri, kita doakan santri-santri yang ada di sini.
dijadikan santri yang saleh dan salehah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa membanggakan kedua orang tua, bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bil khusus bermanfaat untuk agama. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Si Fatimah makan sekuteng, kurang kompak. Si Fatimah makan sekuteng, belinya di Pabuaran. Yang ceramah emang ganteng, mirip Aldebaran. Disurakin juga. Si Fatimah makan tebu, yang metikin Bang Udin. Ini ibu-ibu cantik-cantik mirip kayak si Andin. Nenek-nenek girang bisa. Lanjut, masih semangat. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara masalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak, bahwasannya kewajiban tersebut bukan hanya kewajiban seorang ustadz atau kiai, bukan kewajiban yang punya pondok pesantren saja, tapi sesungguhnya tarbiyatul aulad yang paling utama adalah kewajiban orang tua. Kalau mau foto bilang-bilang, biar saya bisa gaya. Ntar gue lagi angop lo foto. Emangnya gue cowok apaan? Foto. Udah belum? Jangan lupa like and subscribe. Ya. Makanya jelas yang namanya anak, Bu. Ini ibu-ibunya nih biar tahu nih, Bu. Pak. Ini kadang-kadang kalau ceramah bapak mah bete, Pak, Bu. Kita udah lucu-lucu, tawanya irit banget. Udah lucu bener dia memang gini, begitu. Kadang-kadang ngeselin, sakitnya tuh di sini. Bu, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Coba, saya pengen tahu yang kompak mana nih, ibu-ibu, bocah, apa bapak-bapak. Sekarang saya coba dulu bapak-bapaknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibunya jangan kalah, Bu. Ya, jangan kalah. Coba bapak-bapak jawab yang lebih kompak. Kalau nggak kompak saya doain sampai ntar malam di rumah kagak dibagi sama bini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, nih ibu-ibu udah kayak petasan sih. Petasan teko menyamber wae. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibunya Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anaknya Bismillahirrahmanirrahim. Semangat anak-anaknya. Ya. Apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ila akhiril ayat. Apa artinya? Sesungguhnya hartamu, anakmu itu adalah ujian. Bu, apaan?
jemuran. Orang ngomong kemana ngomong jemuran. Bu, apaan? Ujian. Ternyata anak ini ujian. Kita tahu bahwasannya setiap anak yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah, pasti dalam keadaan suci. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya gak usah aneh ketika anak dilahirkan sampai waktu dia bayi. Kalau yang namanya bayi baru bangun tidur dicium wangi, tuh bayi belum mandi, walaupun ngiler kalau dicium wangi. Benar apa tidak, Bu? Ini bocah-bocah belum banyak punya dosa nih, kita cium, Bu, Masya Allah, wangi. Benar tidak? Karena suci, belum ada dosa. Coba kalau bapak-bapaknya, ibu punya laki baru bangun tidur, ibu cium dah, ujuk mirip tikus kejepit. Benar tidak? Rasul sudah ngajarin buat kita, jangankan ketika anak sudah besar, ketika anak itu dilahirkan, jangan kau lupakan fa'adhinahu udhunahul yumna, maka ajankanlah telinga kanannya. Betul tidak? Betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan sesungguhnya nih anak-anak ini kita lahir semuanya dari perut ibu kita. Betul apa tidak? Saya yakin yang ada di sana, yang ada di sana semuanya pasti dilahirin. Benar? Ada yang lahirnya dilepai nama maknya. Emaknya lagi bunting, wah acah, itu bocah gelinding. Ada. Semua pasti kita lahir dari perut ibu lahir dari perut ibu. Bayangin ibu, kudu sayang sama makanya Rasul ditanya, siapa ya Rasul yang perlu kita muliakan? Yang pertama ibu. Siapa lagi ya Rasul? Yang kedua ibu. Siapa lagi ya Rasul? Yang ketiga ibu. Siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. Bapaknya 1, ibunya 3. Setuju nggak, Bu? Nggak setuju. Artinya apa? Bahwasanya ketika anak baru lahir, Islam sudah ngajarin supaya dididik tuh anak. Makanya anak lahir itu diajanin. Betul tidak? Supaya nanti sudah besar ingat sama agama, ingat sama azan, ingat sama sholat. Betul tidak? Anak diajanin. Kan gurunya enak kalau bapaknya bisa ngaji, rajin ke musola, ajannya enak, merdu, cakep, Bu. Betul tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laki bini seneng agak? Masya Allah, laki gua suaranya cakep bener, walaupun mukanya hitam bulu, kerjaan kagak gablek, biarin dah, yang penting bisa ngaji. Enak nggak, Bu? Seneng nggak, Bu? Seneng nggak, Bu? Kalau punya laki enak tuh, ajarnya enak bener. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laki gua tuh sampai se-RT tahu laki gua. Emang gua tahu, norak amat lu.
Betul tidak? Udah diajanin telinga kirinya dikomat, Islam udah ngajarin tuh, dikomatin tuh. Tapi sebaliknya kalau laki kagak bisa ajan, sampai komat keder, sampai komat salah, terus giliran komat telinga kirinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kodok mati di musola, kodok mati di musola. Lah bininya ngomong kodok mati di musola nggak perlu diminbahi bang. Bu, artinya apa? Islam sudah mengajarkan tarbiyatul aulad, ketika dalam kandungan pun sudah diajarkan, bahkan gak tanggung-tanggung sampai nanti menjelang hayat pun kita masih disuruh untuk belajar. Betul tidak? Betul tidak? Makanya nih saya yakin, Masya Allah, perjuangan nih anak-anak bisa begini kalau tanpa dari orang tua, kalau tanpa dari para kiai, kalau tanpa dari para ustadz. Mau dibawa kemana nasib anak-anak kita? Mau dibawa kemana masa depan anak kita? Betul apa tidak? Terkadang kita lebih gengsi, anak gak punya motor, tapi kita gak pernah malu ketika anak kita gak bisa Quran. Bener apa bener? Bener apa bener? Kadang-kadang ngaji, Masya Allah, itu anak pada dekil, udah pakai baju koko, kancingnya pada copot, datang ke rumah kiai, pas nyampe rumah kiai boro-boro diserahin. Kalau orang dulu makan kalau ngaji kudu diserahin, suruh datang maknya, suruh datang babanya. Berapa bener? Naik Quran suruh bikin nasi kuning. Berapa bener? Betul apa betul? Tanda tasyakur, bersyukur anak saya bisa Quran. Betul apa betul? Ini mah kadang-kadang disuruh bikin nasi kuning, mau apaan itu mantar buat ustadznya, begitu. Jangan salah bu, tanda syukur kita karena anak kita bisa ngaji. Kadang-kadang maaf anak kita, giliran anak pinter ngaji nggak pernah kita banggain. Bener apa bener? Bener apa bener? Les kita bela-belain, bahasa Inggris 500.000 bahkan jutaan. Giliran ustadznya yang ngajarin boro-boro perhatian buat bayar lampu goceng ngutang. Ayo jujur mama wah ini mah. Mudah-mudahan yang di sini mah kagak, yang di sini mah kagak salah lagi. Cuma di sono di laut. Bu, anak kita girang sampai girangnya tuh anak lahir setelah diajarkan dikomatin, kita bangga tuh anak kita gendong-gendong. Bener apa bener? Bapaknya saking girang digendong tuh anak capah. Bapaknya raja ojek ngomong raja ojek. Mulai anak siapa lebih nih ngomong anak lu bego, lu punya anak sendiri kagak ngakuin. Maka jelas ada haknya seorang anak dari orang tua. Bu, dengerin bu. Tantangan hidup luar biasa, apalagi sekarang media kita dijelajah, bahkan kita dijajah. Betul apa tidak? Nih apaan? HP, dikit-dikit main gamenya game online. Betul tidak? Oh tahu, jangankan bocah, nenek-nenek sekarang mau main HP. Lah jam 12 malam bikin status, nenek-nenek bikin status lagi galau nih. Ya Allah nenek-nenek, ya maaf nenek-nenek pakai tank top pinggir jalan kok, walar gue ogah ngeliat. Bener apa bener? Udah pada kendor. Dan kita juga nenek-nenek, nanti saya juga ngong-ngong. Sekarang baik kelihatannya cakep, betul apa betul? Nah nanti mah kulit udah pada petot. Bener apa bener? Gigi udah pada gompal, makan ulinya nyangkut di gigi. Bener apa bener?
di bawah motor ngebut itu kulit pada bunyi blepek 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 blepek. Giliran nyampe pas lihat tinggal tulangnya doang. Lah coba itu. Bener nggak? Bener nggak? Nggak ada yang abadi. Maka kita pengen anak kita, kenapa? Biar nanti kalau kita mati ada yang mendoakan kita. Betul tidak? Betul tidak? Enak Bu kalau anak bisa ngaji. Ketika mayit dicabut ruhnya, yang dicari yang utama adalah keluarganya. Mana anak saya? Mana laki saya? Pada megang Quran apa kagak? Makanya perlu kita dukung pengajian-pengajian di kampung kita. Kenapa? Karena nih anak, Masya Allah, kita pengen anak kita ngedoain kita. Betul apa betul Bu? Betul apa betul Bu? Anak kan kalau bisa ngaji enak. Jangan sampai anak kagak bisa ngaji. Ada nih Bu, anaknya ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibunya ngomong, "Wih, anak gua suaranya cakep bener dah." Kira enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nih anak saya nggak percuma ngaji sama Kiai Abdul Razak, bisa ngaji. Lama, Masya Allah, baru lama doang tuh, baru lama doang. Masya Allah, anak gua merdu banget suaranya. Lama ya lama, emang lama. Lama anaknya pinter ngaji. Lama kan enak kalau anak pinter ngaji mah. Ini contoh anak nggak bisa ngaji, lama doang ini. Lama, iya lama amat. Lama tak minum kopi. Lah ibunya ngomong, lah kopi emang ada di Quran. Lama tak minum kopi torabika. Lah torabika ada di Quran juga Kak. Lama tak minum kopi torabika. Lama tak minum kopi torabika dan isap samsu. Ada samsu juga Kak. Bu, Bu, jangan sampai anak nggak bisa anak harus bisa Kalau kita ambil dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, beliau itu Raisul Akbar, pendiri Nahdlatul Ulama, seorang ulama yang hafal dengan Kutubus Sittah. Kutubus Sittah apaan Ustaz? Nenek-nenek bingung Kutubus Sittah apaan ya? Kutubus Sittah itu hafal dengan 6 hadis seluruhnya. Kalau kita bayangkan Imam Bukhari berapa ratus ribu hadis beliau hafal. Itu baru Imam Bukhari, belum Imam Muslim, belum Imam Tirmidzi, belum imam-imam yang lain. 6 dihafalkan, akhirnya dapat gelar Hadratus Syekh karena hafal Kutubus Sittah. Bu, Bu, lanjut nggak? Maaf nih kalau ceramahnya rada-rada kesel. Iya emang belum makan. Bu, lanjut. Dijelaskan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Apa di situ? Haqqul waladi ala walidihi. Ada haknya seorang anak terhadap orang tuanya. Apa yang pertama? Ayuh sinas mahu. Bu, kalau kau punya anak, Bapak, kalau kau punya anak, jangan lupa kasih nama yang bagus-bagus. Oh,
Siapa namanya nih? Iya, itu. Ini. Tepuk tangan, Bu, tepuk tangan. Pak Roy minta ambil tolong tas saya. Siapa namanya? Rusdan. Rusdan. Pici, benerin dikit. Nah, ya. Kalau begini pici ngaji nih. Ini buat ngaji. Kalau sholat ngatasin dikit, biar jidatnya bisa buat sholat ya. Kalau begini jualan tape. Jualan tape begitu. Tapi kalau ngaji gini ya. Baik. Nama asli? Rusdan Al-Sya'ban. Rumah di mana rumah? Dia tahu ditinggal emang terbang. Ngosolin banget sih ya. Bu gini-gini Ustaz tahu. Siapa namanya? Rusdan. Rusdan. Bapak ada? Ya. Ya, ibu mana ibu? Mana ibunya? Mana ibunya? Rusdan, udah Quran belum? Udah. Coba Rusdan ya. Saya suruh baca surat Al-Fil. Apa enggak? Alam taro. Alam taro. Alam taro. Jangan taro doang, alamnya kagak ada. Hafal kan? Apa enggak? Surat apaan yang hafal? Iya, Al-Fatihah tahu. Jangan kan lu nenek-nenek gue getol bisa. Kalau bisa dikasih duit. Woi. Mau duit hijau. Bisa nggak? Surat apa? Hah? Anas. Ya udah nggak apa-apa. Anas nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Mau duit nggak? Ini kayaknya kagak doyan duit ini bocah. Mau duit nggak? Mau jajanin ya? Jangan kasih ibu. Kalau kasih ibu ntar buat makan bakso. Pegang ya, ditabung ya. Satu lagi. Nih, ini tadi tawanya rada mangap-mangap nih. Siapa namanya nih? Maju. Sini maju. Wow, pintar. Tepuk tangan Bu. Kan main. Siapa namanya? Riza. Siapa? Riza. Udah itu doang. Riza doang. Kagak ada yang panjang lagi dikit. Ada. Siapa? Riza Ahmad Mufti. Riza Ahmad Mufti. Masya Allah. Riza, ada ibunya? Udah pulang. Ngangkat jemuran ya? Belum mendung ya? Bapak ada bapak? Udah pulang juga. Oh, Riza bisa baca apa? Waduh, kelamaan nih. Ya memang di sana ada ayat nih. Lu ngeliatnya bukan Kak? Apaan bacanya? Bisanya? Surat apa? Al-Falaq. Baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tarik nafas dulu. Tarik. Keluarin di mulut. Tarik lagi. Keluarin di mulut lagi. Lagi. Tarik lagi. Tahan. Udah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. A'udzu birabbil falaq.
min syarril qalaq wa min syarril ghasikin idza waqaf wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Kamu yang baca, Ustadz yang deg-degan. Yang dari kul. Saya bagi duit. Bentar dulu, mau duit nggak? Mau. Mau nggak? Mau. Buat apa? Tidak. Ya, saya bagi duit. Bentar dulu, saya lihat dulu ada nggak duitnya. Dapat duit kagak Salim? Tar dulu, sini satu lagi. Ini apaan? Duit. Mau? Nih kasih ya Bu, mudah-mudahan nih anak jadi anak yang soleh. Amin ya robbal. Nih, jadi kalau punya anak suruh ngaji. Pak, kalau punya anak suruh ngaji. Jangan sampai anak kagak bisa ngaji. Nah ini kan udah berani bener nih contohnya. Udah berani, iya, makanya kita doain biar jadi anak soleh. Kalau dapet duit enak nggak? Makanya nih duit tolong diterima, ya, dipakai jangan buat main dulu. Lalu, mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin ya robbal. Ibu-ibunya mau nggak? Lah bangkrut saya. Coba ini, kagak balik modal saya. Lanjut Bu. Yang pertama, kewajiban seorang tua terhadap anaknya. Anak punya hak sama orang tua. Ayu sinasmahu, kasih nama yang bagus. Makanya anak kasih nama yang bagus. Abdul Rahman, Abdul Razak, nama dari Asmaul Husna, kan bagus-bagus. Nama dari Quran boleh, tapi lihat-lihat dulu. Jangan sampai kayak tetangga saya ngadu sama saya, Ustadz saya punya anak saya pakai namanya dari Quran. Siapa Bu? Al-Kafirun. Lah kaget saya, Al-Kafirun itu orang kafir Bu. Ada lagi Al-Munafikun. Kalau ngambil dari Quran juga lihat-lihat tuh. Allah kasih nama yang bagus. Kenapa? Karena yang namanya nama itu doa. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nanti kita dipanggil itu sama Allah sesuai dengan nama dan bin bapak kita. Fasinu asma'akum, maka perbaikilah nama kalian. Nama, kasih nama yang bagus. Ada orang sono bukan orang sini punya anak dikasih nama pengen yang bagus-bagus. Dikasih namanya Tony. T-O-T N ini Tony. Ngadu sama saya, anak saya namanya Tony. Tony dari mana? Asmaul Husna nggak ada, Quran nggak ada. Jangan salah Ustadz, anak saya Tony itu ada dalam Quran. Dari mana buktinya? Kalau Ustadz mau baca Quran pasti baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir tuh kan? Itu setan goblok. Coba itu. Makanya zaman Rasul para sahabat yang namanya jelek diganti pakai nama yang bagus-bagus. Kenapa? Karena kita berharap mudah-mudahan dengan nama tersebut anak kita jadi anak soleh dan soleha. Amin ya robbal. Yang kedua, kewajiban seorang orang tua, haknya seorang anak kepada orang tua, apa itu? Salah satunya wa yuhsina murdi'ahu, kasih asuhan makanan-makanan yang bergizi, disapih yang benar. Makanya saya mah bangga, saya salut sama ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu mah Masya Allah saking sayang sama anaknya, kadang-kadang nyuapin anak ngikut mangap. Benar nggak Bu?
anak mau makan emaknya ngikut mangap, begitu. Itu siapa yang ngajarin? Maksudnya apa tuh, Bu? Oh, biar mangap. Kadang-kadang anak ingusan dielapin sama emaknya. Benar apa benar? Kamu jangan durhaka sama ibumu merawatmu. Ya, jangan sampai durhaka. Jangan sampai berkata kasar sama ibu sama bapak. Ingat, kalau kamu mau jadi orang sukses, jadi orang hebat, muliakan ibumu, muliakan bapakmu. Ya, ingat ya, jangan kualat. Ibu mah luar biasa ngandung kita, masya Allah, sampai bunting gede, mau tidur serba salah, tidur nyamping takut ketendang laki, tidur tengkurap takut meletus, tidur telentang mirip kubah masjid. Lah coba itu, demi siapa? Demi saking cinta sama anak. Makanya kamu kalau nanti besar jangan pernah kualat sama orang tua. Futuhal arifin ada pada orang tua. Futuhal arifin ada sama guru. Jangan kualat sama orang tua, jangan kualat sama guru. Betul tidak? Kamu pulang cium tangan sama orang tua, bolak-balik nih di hidung. Jangan cium tangan di jidat. Siapa yang ngajarin? Ini bocah sekarang kadang-kadang kalau cium tangan di jidat, Bu. Begitu tuh. Betul tidak? Kadang-kadang di pipi, kadang-kadang di sini. Yang paling gawat di sini. Nah, cium tangan di sini, di hidung ya. Bu, minta ridhonya, Bu. Cium. Gitu. Jangan sekedar sama guru saja. Yang paling penting adalah ketika engkau mencium tangan orang tuamu, maka di situ terdapat ridhonya Allah. Cium tangannya gini. Nih, tahu caranya, tahu ya, gitu. Tapi jangan dibilang, mak tangan lu bau jengkol, mak. Jangan. Maka kasih dia gizi, kasih dia sapi. Makanya luar biasa di sapi, Bu, anak. Makanya beda. Kalau anak-anak mah, anak perempuan sama anak laki rada beda. Kalau anak perempuan di sapinya sampai usia 2 tahun. Kalau laki-laki mah seumur hidup. Benar apa benar? Penting biar apa? Biar anak itu sehat badannya, sehat raganya. Bukan sekedar raga yang kuat saja, tapi juga suci hatinya, masya. Yang terakhir, wa yuhsina adabahu, ajarin dia akhlak. Bu, ajarin dia akhlak. Jangan salahkan, kadang-kadang kita pinter nyuruh anak doang. Lu sholat lah, bapaknya kagak sholat. Benar apa bener? Anak suruh ngaji, bapaknya mancing. Repot kalau mancing. Orang kalau mancing nggak bisa maju, Bu. Iya, kalau maju kelelep. Jangan kau salahkan anakmu buruk. Justru pendidikan utama itu ada pada orang tua. Jadi jangan sampai anak udah ngaji di sini, orang tua masa bodoh. Jangan. Coba ditanya, coba dilakukan. Kenapa? Karena anak itu juga melihat orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya tidak jadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Betul apa tidak? Apalagi zaman sekarang, masya Allah, tantangan luar biasa. Ini anak-anak begini, ini tergantung apa yang kita masukin. Kalau masuknya baik, insya Allah anak ini jadi baik. Tapi kalau yang masuknya buruk, anak akan jadi buruk. Apalagi dalam pergaulan, betul tidak? Apalagi pergaulan sekarang, masya Allah, ngeri, Bu, ngeri. Benar apa benar? Benar apa benar? Saya ngelihat anak remaja tadi aja di jalanan, masya Allah, ngebut kencang bener. Mending naik motor Ninja, naik motor Supra empit. Udah diboncengin, joknya merosot. Pakai celananya serba pendek, belakangnya kelihatan. Kan saya bingung ya, di belakangnya ya. Dilihat saya dosa, kagak dilihat mubazir. Ya, saya punya caranya begini, intip dikit. Pas dilihat, masya Allah, udah kelihatan di sini. Mending bagus lah buluk.
Bebuluk, pano, kutilan, digebrak ngebul berasap. Ada tatonya sini gambarnya Hello Kitty. Ya Allah, jangan sampai, karena dimanapun yang namanya anak tidak ada bekasnya. Betul apa betul? Beda sama suami, beda sama Tuh istri bekas siapa sih? Bekas. Tapi kalau anak nggak ada bekasnya. Makanya kita jaga anak kita. Jelas kata Allah, anak itu ujian. Jangan sampai anak ini malah jadi petaka. Ketika nanti dipanggil Allah, anak ini berkata, ya Rob, aku tidak ridho sama orang tuanya, sama orang tuaku. Kenapa? Orang tuaku asik bersujud, orang tuaku rajin ngaji, tapi selama hidupnya aku nggak pernah didaftarin ngaji, aku nggak pernah diajarin agama, sehingga aku jadi begini gara-gara orang tuaku. Akhirnya tuh anak nuntut orang tuanya masuk ke neraka gara-gara ulah orang tuanya yang masa bodoh. Naudzubillah. Tapi kalau nih anak bisa Quran, ketika meninggal dunia nih anak jadi anak yang saleh dan salehah. Dia berkata, ya Rob, ini ibuku, ini bapakku. Dulu ketika di dunia dia selalu memberikan aku bimbingan agama, bahkan aku dipesantrenkan berkat wasilah orang tuaku. Makanya Bu, anak-anak yang udah pinter di sini kalau nanti mau pondokin, jangan sampai nggak dipondokin. Ya, pondokin. Biar apa? Biar punya bekal ilmu agama. Anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Udah ya Bu? Lanjut nggak? Lanjut. Terus nggak? Terus. Emang saya tukang parkir. Udah ya Bu, segini baik, karena berhubung udah siang ya. Saya juga ya baru dari malam baru pulang dari Karawang. Ya, sekaligus ziarah ke makam Syekh Kuro. Jadi saya minta doanya biar saya sehat walafiat, biar panjang umur, biar ilmu saya bermanfaat buat diri saya dan sesama. Ya Bu ya. Jadi cuma segini aja. Ya, mau terus apa kagak? Terus apa kagak? Terus. Dah, mudah-mudahan yang terakhir. Jadi pesan saya, tolong ajarkan anak-anak itu ujian buat kita. Kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan ini anak jadi anak yang saleh dan salehah. Kita doakan anak-anak kita nih, majelis taklim bil khusus guru-guru kita, mudah-mudahan guru-guru kita makin berkah, makin sehat, ilmunya manfaat. Ini majelis aula pendidikan Islam juga makin syiar, makin banyak santrinya, banyak santri yang pada jadi. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Doain saya karena besok saya juga mau ceramah ke Malaysia. Ya Bu, kayaknya kagak percaya banget sama saya. Ya Allah, ngeliat tampang saya Bu ya. Emang tampang saya begini Bu. Saya mah lahir dulu masih dukun beranak. Makanya emak saya lahir dulu, saya lahirnya pakai dukun beranak, tau-tau brojol. Nah brojolnya dibalik, makanya tampangnya begini. Coba kalau di dokter ya mungkin ada gantengan dikit. Ya Bu, doain saya mau ke Malaysia dalam acara walimatul khitan, dalam acara sunatan, nyunatin Upin Ipin. Nah ini awal kulli niyatin salihah bi hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan maksud ngajarin, bukan maksud nasihatin, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.